Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Ardiansyah dan rekan saya Febriansyah. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast hari ini. Kami mengangkat judul tentang pencurian dalam ilmu fikih jinayah. Baik, kepada pemateri satu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, saya atas nama Nurliani Saputri. Dan saya Nurul Hasanah. Ya, baik. Mungkin kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai apakah itu pencurian dalam menurut syariat Islam, tentunya dalam ilmu fikih, karena kita tahu bahwa ilmu fikih ini sangat banyak pembahasan dan bermacam-macam jenisnya. Mungkin dipersilakan kepada masyarakat. Oke, baik. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait pencurian dalam syariat Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, Islam itu merupakan agama yang sangat menekankan dan melarang terhadap hal-hal maksiat. Dan juga pada materi kita ini terhadap pencurian di dalam Islam itu merupakan suatu hal yang sangat tidak etis. Kenapa? Karena kita mengambil hak-hak dalam individual ataupun dalam kelompok mereka, sehingga pada pencurian kali ini disebut juga merupakan larangan dalam Islam, karena kita dapat mengambil hak-hak orang lain yang dimana hak itu tersebut seharusnya tidak boleh di dalam agama Islam. Jadi saya juga sepakat yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi, bahwa ketika kita melakukan yang namanya pencurian, itu artinya kita mengambil hak orang lain. Dan dalam Islam sendiri sudah diatur bahwa prinsip-prinsip yang dipegang dalam agama Islam itu ada beberapa hal, seperti menjaga etika dalam artian hubungan sesama dengan orang lain, berkeadilan, dan juga kejujuran. Jadi ketika kita melakukan tindakan seperti pencurian, otomatis kita melakukan tindakan mengambil hak orang lain, dan itu merusak etika kita sebagai seorang yang jujur dan tidak bertindak adil terhadap orang lain. Nah, bahkan pencurian ini, kasus-kasus yang namanya pencurian itu tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di mana ketika kita melakukan pencurian tentu ada konsekuensi yang harus kita terima. Kalau dalam syariat Islam mengatakan bahwa ketika melakukan pencurian maka bisa dihukum dengan hukuman-hukuman yang setimpal, dan itu bisa sampai potong tangan atau amputasi tangan, karena itu melanggar syariat Islam dan mengambil hak orang lain. Itu tujuannya adalah supaya sang pelaku yang melakukan pencurian itu dapat mendapatkan efek jerah dari tindakannya yang melanggar etis itu dan melanggar syariat Islam. Kalau pertanyaan dari saya tuh, apakah pencurian termasuk dalam kategori hukum hudud atau hukum qisas dalam Islam? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang pencurian tadi, tentu tadi itu adalah tindakan yang sangat tidak bermoral ya, dalam artian kita sebagai umat Islam itu akan diambil haknya oleh orang lain. Jadi seperti pengertiannya bahwa pencurian itu bisa diartikan sebagai syirka kalau dalam bahasa Arab, yang mana itu adalah suatu tindakan mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tanpa adanya kewajiban yang sah. Nah, kalau kalian tadi bertanya apakah itu adalah hukum hadat atau qisas, itu dia masuk dalam konsep hukuman yang diberikan adalah hukuman hadat, karena hukuman hadat itu mengacu pada hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak etis menurut syariat Islam dan harus diberikan hukuman sesuai dengan syariat Islam pula. Nah, kalau dalam Islam itu tindakan pencurian atau mengambil hak orang lain itu akan dihukum dengan potong tangan atau amputasi tangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu seperti karena melanggar hak-hak etis dalam Islam, tetapi dia tidak sampai ke kematian. Nah, kalau hukum qisas dia berbeda dengan hadat.
Kalau hukum qisas itu di mana hukuman yang diberikan kepada seseorang itu harus setimpal dengan yang dia berikan. Misal kamu membunuh temanmu, otomatis kamu juga harus dihukum dengan sesuatu yang sama, berarti kamu juga harus dibunuh, karena dalam artian nyawa harus dibalas dengan nyawa. Nah, itu yang tertuang dalam Al-Quran, dan ketika kita mengacu pada syariat Islam itu harus dilakukan. Itu dia. Jadi dia termasuk dalam hukum hadat yang diatur memang dalam syariat Islam sesuai dengan porsi kesalahannya. Jadi kalau misalnya di Indonesia, negara kita sendiri ini, itu kalau misalnya sistem hukuman yang diberikan itu apakah mengikuti syariat Islam atau ada mengikuti peraturan lain? Nah, kalau kita mengacu pada sistem aturan yang diterapkan di negara kita, di negara Indonesia, tentu hukuman menurut syariat fikih terkait pencurian tadi itu seperti hukum qisas dan juga hukum hadat itu tidak diterapkan, tidak relevan diterapkan di negara kita, karena kita ini bernegara bukan cuma umat Islam, dan juga memang sudah ada aturan-aturan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah terkait kasus pencurian. Kalau teman-teman bisa buka, itu ada di Undang-Undang Nomor 362 KUHP, itu menjelaskan terkait hukuman-hukuman bagi pelaku pencurian. Nah, semisal pencurian yang ringan, pencurian yang sedang, dan pencurian yang berat sampai ia harus dihukum mati juga, seperti dalam hukum qisas tadi. Nah, kalau di Indonesia itu wilayah yang masih menggunakan hukum adat dan qisas itu ada di wilayah Aceh. Mereka masih menggunakan hukum-hukum Islam. Cuman itu sebagian. Jadi kenapa itu tidak relevan digunakan di Indonesia? Karena di Indonesia ini tidak semuanya umat Islam, dan memang juga sudah ada aturan yang mengatur tentang pencurian. Dan di Indonesia ini kan beragam orang-orangnya, jadi juga memiliki pandangan-pandangan yang beragam. Jadi itu tidak diterapkan di Indonesia. Jadi Kak, untuk untuk pencurian ini kan sangat banyak sekali ya relasinya. Apalagi kita tahu di Indonesia ini adalah negara yang sangat menjunjung tinggi tentang hukum ya, baik hukum agama maupun hukum yang sesuai dengan negara kita sendiri. Nah, tetapi di samping itu kita juga beragam nih akan suku, budaya, dan lainnya. Apakah dalam hukum syariat Islam ini juga akan berlaku di kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam akan suku dan budayanya seperti itu? Iya, tentu itu bisa dikontekstualkan dalam hukum adat juga. Adat kita sebagai umat muslim, kalau kita mau membahas tentang adat itu kita berbicara tentang kebiasaan. Jadi beberapa wilayah-wilayah di Indonesia itu yang masih menjunjung tinggi ideologinya sebagai umat Islam dan kepercayaannya tentang syariat-syariat Islam itu akan menjunjung tinggi juga segala aturan-aturan keislaman. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi, di wilayah Aceh itu masih ada beberapa wilayah yang menerapkan syariat Islam dengan sangat baik, dan itu hukum seperti pencurian itu mereka masukkan dalam konteks hukum adat, yang mana itu negara tidak punya hak untuk melarang. Seperti misal melakukan zina di wilayah Aceh itu masih ada wilayah yang hukuman melakukan hukum zina itu harus dicambuk dan langsung dinikahkan. Iya. Kemudian kalau hukum pencurian itu masih amputasi tangan, seperti itu masih berlaku di Aceh sampai sekarang ini, dan dimasukkan dalam konteks hukum adat. Kemudian nih, saya mau bertanya juga ke Kak Nurul Hasanah. Nah, mengenai apakah pencurian terhadap harta benda ini, Kak, yang dikhususkan untuk kepentingan agama atau kepentingan sosial, nah, dianggap sebagai pencurian atau tidak? Oke, apakah pencurian dalam kepentingan sosial dan apa? Kepentingan sosial dianggap sebagai pencurian. Oke, kalau pencurian sosial apakah itu disebut dengan pencurian? Dan tentu saja kalau di dalam Islam, syariat Islam, pencurian meskipun harta benda itu tidak berharga, namun pada pemiliknya itu tetap disebut dengan pencurian. Karena seperti dari kita jelaskan tadi di awal bahwa pencurian itu merupakan mengambil harta orang lain tanpa izin dan
tidak sah. Nah, bahkan di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang-orang yang bisa membinasakan itu sebelum orang yang sebelum kalian yang membinasakan itu adalah orang yang mencuri. Mereka membiarkan, ketika ada orang mencuri, mereka membiarkannya, dan kemudian ada seseorang yang lemah, kemudian dia mencuri dan dia menimpakan beberapa hukum yang di atasnya. Dengannya ini juga masuk ke dalam penindasan untuk kaum lemah ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan ketika anak saya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka dengan niscaya saya akan memotong tangan Fatimah. Nah, hal ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW juga telah menekankan bahwa sebuah pencurian itu meskipun dia kecil, meskipun dia besar, itu tetap adalah pencurian, apalagi dalam konteks sosial. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, pencurian itu ada dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Kalau pencurian kecil itu termasuk yang sembunyi-sembunyi. Kemudian kalau pencurian yang besar itu adalah merampok secara terang-terangan. Nah, jadi seperti itu. Tidak ada normalisasi dalam pencurian itu, meskipun dia kecil besar atau berharga atau tidak, sosial dalam bentuk kelompok ataupun individu, dia tetaplah pencurian dan harus ditimpal dengan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jadi seperti itu. Ya, mungkin segini aja untuk pembahasan podcast kita pada hari ini. Jadi mungkin terkait dengan pembahasan ini saya sudah mendapatkan beberapa poin-poin penting mengenai pencurian itu dalam ilmu fikih, terkhususnya fikih jinayah ya. Jadi mungkin untuk pencurian ini konteksnya sangat besar. Apalagi kita tahu bahwa pencurian ini termasuk ke dalam hukum yang bisa termasuk ke dalam hukum syariat Islam, kemudian hukum menurut negara, terus hukum menurut adat istiadat. Tetapi untuk pembahasan kali ini kita membahas terkhususnya untuk dalam syariat Islam. Jadi mungkin di dalam syariat Islam ini pencurian mungkin memang sangat berat ya hukumnya, apalagi kalau misalkan pencurian tersebut dalam barang atau satu hal yang juga besar gitu. Nah, maka daripada itu diberlakukanlah sesuai dengan syariat-syariat Islam, apakah itu termasuk berat atau tidak. Nah, jadi mungkin dalam konteks itu pencurian ini juga berlaku untuk semua umat muslim di Indonesia ya, karena kita tahu bahwa mayoritas sebagian daripada penduduk Indonesia juga dinaungi oleh umat muslim di Indonesia ini ya. Jadi sekian, terima kasih dari pembahasan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.